Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang sangat banyak. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam sehingga kita bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Juga kenikmatan sehat yang sekarang ini kita semuanya bisa rasakan. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kita syukuri dengan rasa syukur yang sebaik-baiknya, ya. Dan syukur itu bukan hanya di lisan, tetapi syukur juga kita buktikan dengan amal kebaikan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita semuanya kenikmatan kesehatan, maka sudah sepantasnya lisan kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita gunakan nikmat sehat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat, bukan hanya zakat, ya, bukan hanya tilawah, tetapi di dalam aktivitas kita sehari-hari. Selama aktivitas kita baik dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dihitung sebagai ibadah, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada orang kecuali kepada seorang muslim, seorang mukmin, yaitu apabila seorang mukmin melakukan segala sesuatu amaliyah kehidupan, ya, dan dia lakukan atas dasar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ amalan yang dia lakukan tergolong sebagai amalan yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang Allah titipkan ini, kalau kita melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah, ada beberapa di antara mereka yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji, ya, merupakan ujian ketika mereka beriman dan merupakan azab bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara-saudara kita diuji dengan dicabutnya nikmat sehat dari tubuhnya sehingga mereka sedang merasakan sakit. Dan kita sekarang ini sehat semuanya, badan sehat, kemudian rohani kita juga semoga juga sehat. Karena itu yang paling penting, bukan hanya sehat badannya tetapi sehat rohaninya, sehat rohnya. Ketika rohani sakit itu juga masalah, bahkan masalahnya akan jauh lebih besar. Karena apa? Karena sehat
rohani ini penting. Kalau nggak sehat itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya ketika ruh kita nggak sehat, sangat mudah kita terjerat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani wa akhwati fillah azani wa azakumullah, dengan nikmat sehat, dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya, semoga menjadikan diri kita semuanya semakin bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah, semakin bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan. Ramadan kita kali ini spesial, ya. Ramadan di tengah-tengah pandemik COVID-19, ya, yang seluruh manusia di dunia ini, di muka bumi ini, ya, merasakan pandemik itu, merasakan dampak dari COVID-19 ini. Dan kita sebagai orang yang beriman seharusnya menjadikan ujian ini, bala yang Allah turunkan di muka bumi ini, sebagai teguran. Kalau kita sebagai orang beriman, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar keimanan kita kepada Allah, seberapa besar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang sedang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi peringatan bagi mereka yang ketika datang syariat Allah kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengikuti syariat yang Allah bawa melalui baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa hal, ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pandemik COVID-19. Amalan yang bisa kita lakukan sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya, atau ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika kita sedang berada di dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ikhwah fillah wa akhwati fillah, a'azani wa azzakumullah, di bulan Ramadan ini dan di ujian-ujian Allah kali ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki hubungan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Dan kita semuanya meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini adalah kitabullah, ya, yang diturunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Dan Al-Qur'an ini salah satu fungsinya adalah menjadi syifa, menjadi penyembuh, menjadi obat, ya, obat bagi kita semuanya. Obat bagi segala penyakit, penyakit hati, penyakit fisik, semuanya bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwah fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini di bulan yang sangat mulia, ya, yaitu bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang sangat mulia, malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau biasa kita sebut dengan istilah Baitul Izzah. Nah, kemudian baru setelah itu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dari langit dunia kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan juga wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki tauhid kita, ya, memperbaiki tauhid kita.
Seperti yang dikisahkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, ya, dengan ujian yang kalau kita bilang ya berat sekali gitu ya. Ketika beliau berada di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan yang gelap, kemudian beliau tenggelam, kemudian beliau ditelan ikan paus, ya, ditelan ikan paus. Tapi kemudian ketika beliau dalam keadaan seperti itu, yang beliau lakukan adalah beliau memperbaiki ketauhidan beliau. Beliau memperbaiki iman, tajdidul iman. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La ilaha illa anta. Ya. Kita lihat ya, bagaimana kalimat doa ini diawali dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah, yang diibadahi, melainkan Engkau ya Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Ketauhidan yang Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ajarkan manakala kita berada di dalam situasi yang sangat genting gitu ya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, ya, subhanaka. Maha suci bagi Engkau ya Allah. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mensucikan asma Allah. Allah itu suci, asma Allah itu suci dari segala keterburukan. Asma Allah itu suci dari segala kejelekan. Allah Maha Suci, ya. Allah Maha Suci. Kita sucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, setelah kita mensucikan asma Allah, kemudian kita dituntut untuk bermuhasabah bahwasanya diri kita ini merupakan orang-orang yang sering melakukan kezaliman. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku sering melakukan kezaliman. Inni kuntu minadh zalimin. Maka ikhwah fillah, a'azani wa azakumullah, doa yang sangat indah yang Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ajarkan kepada kita semuanya ketika kemudian kita berada di dalam sebuah situasi yang genting ya, yang sekarang ini situasinya adalah pandemik COVID-19. Maka ikhwani wa akhwati fillah, a'azani wa azakumullah, kita perbaiki tauhid kita, ya. Kita perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak zikir, kemudian kita perbanyak muhasabah. Kita bermuhasabah tentang apa yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian seperti ini. Ya. Begitulah sikap orang-orang yang beriman ketika kemudian mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani wa azzakumullah. Sekarang kita fokus pada satu hal, satu amalan yang kita bisa amalkan di bulan Ramadan ini. Dan amalan ini sebenarnya ringan kita lakukan, tetapi kemudian dianggap berat. Karena apa? Karena mungkin kita meremehkan, karena mungkin belum ada rasa cinta kita kepada hal ini, kepada amalan ini. Apa amalan itu? Tilawatul Quran. Tilawah Al-Quran itu ringan, ikhwan fillah. Tilawah Al-Quran itu ringan. Tetapi kenapa kemudian kita sebagai orang yang beriman, kita mengaku diri kita cinta kepada Al-Quranul Karim? Ketika ditanya kita tentang Al-Quran, bagaimana? Apakah kamu mencintai Al-Quran? Aku sangat mencintai Al-Quran. Kemudian ketika kita ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran? Nah, kemudian kita tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena memang hubungan kita dengan Al-Quran sangat kurang sekali.
Ya, sangat kurang sekali. Ada asar, ya, asar dari para sahabat, atau mungkin ini qaulu salaf, ya, menyebutkan seorang mukmin itu tergolong mukmin yang malas ketika dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu satu bulan. Ya, 1 bulan itu tergolong muslim yang malas. Mungkin yang mengatakan ini adalah seseorang yang dia hubungan dengan Al-Qurannya sangat kuat sekali. Mungkin 1 bulan bisa hatam lebih daripada satu kali. Dan memang benar, kalau kita lihat sejarah, ikhwan wa akhwati fillah azani wa azzakumullah, bagaimana kemudian para sahabat ridwanullah alaihim, kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama kita terdahulu, iltizam mereka kepada Al-Quran itu sangat kuat sekali. Ya, hubungan mereka kepada Al-Quran itu sangat kuat sekali. Ada seorang sahabat yang dia ketika di bulan Ramadan, ya, 1 malam bisa khatam, ya. Ada yang khatamnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam sehari semalam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan beliau liburkan ta'lim beliau. Kemudian beliau fokuskan amaliyah beliau untuk Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka kita baca sejarah dari Imam Asy-Syafi'i ketika bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya 2 kali. Setiap harinya 2 kali. Pagi sampai sore hatam sekali, kemudian sore sampai pagi hatam 1 kali. Jadi 1 hari 1 malam 2 kali hatam. Dalam waktu 1 bulan 60 kali hatam Al-Quranul Karim. Begitulah amalan para sahabat ketika mereka bertemu dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan ini menjadi bahan muhasabah, bahan tadzkirah bagi kita semuanya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai pejuang-pejuang dakwah yang kita semuanya mengimani Al-Quran, yang kita semuanya sama-sama membela Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian hubungan kita kepada Al-Quranul Karim? Kita tanya kepada diri kita masing-masing dulu. Bagaimana diri kita, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim? Apakah baik atau sebaliknya hubungan kita buruk gitu ya? Maka kalau buruk, bukan saatnya kemudian kita menyesal, tetapi saatnya sekarang ini kita untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki. Kita ketika ingin kemudian mudah di dalam tilawah Al-Quran, maka penting sekali kita mengetahui fadail-fadailnya, ya, fadilah-fadilahnya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan keutamaan-keutamaan, memberikan ganjaran kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran, memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka yang sering mentilawahi Al-Quranul Karim. Ketika kemudian kita sudah tahu begini fadilahnya, begini keutamaan-keutamaannya, maka di sana nanti akan ada rasa dorongan dalam jiwa untuk kemudian kita tilawah Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ya, untuk membentuk kebiasaan kita supaya kita dalam sehari-hari mau mentilawahi Al-Quranul Karim, lebih berlama-lama dengan Al-Quranul Karim caranya adalah dengan memaksa, dengan sedikit memaksa, ya, dengan dipaksa. Kenapa dipaksa? Kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan syariat kepada kita, memberikan perintah untuk melakukan sebuah amal soleh gitu ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika menurunkan syariat, ketika menurunkan perintah-perintahnya, maka di sana akan ada konsekuensi. Ketika kamu nggak seperti ini, maka kamu nanti begini.
Ketika kamu nggak sholat, maka kamu nanti celaka. Ketika kamu begini, kamu begini. Di sana ada konsekuensi. Ya, di sana ada konsekuensi. Maka tidak salah ketika kita kemudian di dalam membiasakan sebuah amalan kebaikan, di sana perlu dipaksa, ya, perlu dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak akan pernah kita kemudian baik hubungan kita kepada Al-Quranul Karim. Ada sebuah pesantren di Kudus, pesantren yang sangat terkenal, Yanbu Kiai Arwani. Di sana ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh santri-santrinya, terutama santri-santri yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Yang pertama, ketika mereka ingin masuk ke sana itu niat harus punya, ya, niat harus punya. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan kebiasaan, ya, menciptakan kebiasaan yang dilakukan dari pesantren adalah proses pemaksaan. Bagaimana seorang santri dipaksa untuk bisa khatam dalam 1 hari, bagaimana seorang santri untuk dipaksa, dituntut untuk bisa khatam 40 kali dalam waktu 40 hari, ya. Dan akhirnya menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan para santri tahfidz di sana, yang kemudian ketika mereka khatamkan Quran itu ringan sekali. Kemudian juga dilakukan di sebuah pesantren yang terkenal dengan pesantren bahasa, yaitu pesantren Darussalam Gontor. Ya, bagaimana melatih santri-santrinya untuk bisa berbahasa Arab aktif, berbahasa Inggris gitu ya. Yang dilakukan oleh para pengajar-pengajarnya kepada santri-santrinya adalah sebuah pemaksaan, ya. Satu disentil dulu supaya ada ghirah untuk belajar bahasa. Artinya ketika dia masuk, posisinya dia sudah punya niat yang kuat untuk belajar bahasa. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah pemaksaan. Ya, santri dipaksa untuk berbicara dengan bahasa Arab. Ketika ketahuan nanti ada ukopnya seperti ini. Dan hasilnya adalah santri-santri di sana kemudian terbiasa dengan bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, ketika kita ingin memiliki kebiasaan yang baik, maka dipaksa dulu awalnya. Dipaksa dulu. Ya, dipaksa dulu. Maka mari ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, akhwati fillah, kita paksa diri kita untuk mau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, dipaksa dulu. Bukan jumlah ayat yang kita baca, bukan jumlah juz yang kita baca, bukan juga berapa kali kita khatamkan Quran, bukan. Sekarang bukan itu, tetapi bagaimana kemudian kualitas kita, bagaimana keistiqomahan kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita istiqomah dalam waktu 1 hari, 1 malam, 1 juz, tetapi 1 juz ini benar-benar kita perbaiki betul, gitu ya. Kemudian kita dalamin betul, itu jauh lebih baik daripada kemudian kita baca 5 juz dalam waktu 1 hari 1 malam, tetapi hanya lewat saja, ya. Dan semangatnya hanya di waktu itu saja. Gitu ya. Lebih baik kita istiqomah, ya, istiqomah setiap harinya, kita tilawahi Quran, kita baca tafsirnya, kita pelajari betul ayatnya, kemudian kita amalkan, itu jauh lebih baik, gitu ya. Itu jauh lebih baik. Ini juga yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, ya, ketika mereka mempelajari Al-Quran, ketika mereka ingin memperdalam Al-Quran ini, mengamalkan Al-Quran ini, yang mereka lakukan adalah mereka membaca 5, memahami 5, kemudian mereka mengamalkan 5 di pagi hari, kemudian sore 5, ya. Jadi dalam waktu 1 hari mereka baca 10 ayat dan mereka fahami 10 ayat itu, mereka hafalkan, kemudian mereka amalkan. Baru setelah mereka melaksanakan hak-hak itu, kemudian baru mereka beranjak kepada ayat-ayat yang lainnya. Sehingga roh Al-Quran ini benar-benar menjiwai di hati para sahabat ridwanullah alaihim. Maka
kita melihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim, mereka benar-benar totalitas tanpa batas ketika kemudian mereka mendakwahkan dinul Islam ini, ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar sedikit pun di dalam hati para sahabat ridwanullah alaihim. Karena apa? Karena memang roh Al-Qur'an ini ditanamkan kepada jiwa-jiwa mereka, ya. Ditanamkan kepada diri mereka, dan ini yang kemudian menjadi PR bagi kita semuanya, ya. Roh kaum muslimin ini lemah sekali. Karena apa? Karena memang Al-Quran belum tertanam betul dalam diri seorang muslim, ya, diri seorang mukmin, gitu ya. Maka saya mengajak kepada ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabatku semuanya, mari kita jadikan betul-betul bulan Ramadan ini bulan Quran. Kita jadikan bulan untuk mentarbiyah diri kita semuanya, supaya diri kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Harapannya apa? Roh Al-Quran itu tertancap kuat di dalam dada kita semuanya. Roh Al-Quran benar-benar tertancap di dalam diri kita semuanya. Sehingga kemudian ketika kita teriakkan, ya, bela Al-Quran, ya benar-benar kita bela. Bukan pembelaan yang hanya sebatas di lisan, tetapi kemudian dari segi amaliyah, realitas dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada sedikit pun hubungan dengan Al-Quran. Ini berbahaya, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani wa azzakumullah. Maka mari kita biasakan, mumpung di bulan Ramadan, mumpung kita sekarang ini lebih banyak di rumah, kemudian lebih banyak waktu kita untuk sendiri, karena sedang ada pandemik COVID-19 ini. Mungkin ibrahnya adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Maka di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia karena memang disebabkan turunnya Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Dan semua yang kemudian disandingkan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Bulan Ramadan mulia karena Quran. Lailatul Qadar mulia karena turunnya Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril, malaikat yang mulia karena malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW, Nabi Rasul yang menerima wahyu Al-Quran, sehingga menjadikan beliau Sayyidil Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik Nabi dan Rasul, atau pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan kita, ketika kita dekat dengan Al-Quranul Karim, ketika kita mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkan Al-Quran, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Dan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang menerima kitab Al-Quranul Karim, maka kita menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran insyaallah akan menjadi mulia, insyaallah akan menjadi lebih berharga. Maka mari ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azakumullah, di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan ini bulan untuk mendidik jiwa kita semuanya supaya semakin dekat dengan Al-Quran. Kita tanamkan Quran di dalam dada-dada kita semuanya, sehingga ketika kita melakukan amaliyah, dakwah dan lain sebagainya dengan roh yang kuat, karena roh yang kuat ini akan menjaga niat kita, akan menjaga semangat kita, akan menjaga diri kita semuanya dari segala keburukan. Ikhwan wa akhwati fillah, a'azani wa azakumullah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.